Dan yang ketiga, syarat di dalam sholat Jumat tidak dibarengi dengan sholat Jumat yang lain. Maksudnya apa Ustaz? Tidak dibarengi dengan sholat Jumat yang lain. Misalkan nanti kalau adik-adik udah dewasa, udah punya anak bini dan mempunyai banyak ilmu, sehingga orang pun banyak memanggilnya untuk yang namanya berceramah, ngisi khutbah. Tetapi tidak seluruhnya masjid dibolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemarin di Sambas ataupun di mana-mana pun tempat, waktu pas Covid dimulai banyak dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid semuanya sampai di Palang. Akhirnya orang-orang banyaklah timbul niatnya memberontak karena kekuatan tarikan iman, takutkan meninggalkan daripada sholat Jumat, dan mereka pun berpikir Covid tidak begitu bahaya. Yang mereka tuh membuka masjid ataupun surau di dalam-dalam gang. Sah tidak sholatnya? Sah. 40 yang penting minimal adalah 40 jamaah. Tetapi setelah yang namanya Covid reda dan larangan untuk sholat Jumat pun dicabut, maka masjid ataupun surau-surau yang di dalam gang ia melanjutkan daripada sholatnya. Walaupun cukup 40, maka tidak sahlah sholatnya menurut daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutlah juga dengan ta'addudil Jum'ah. Apa ya ta'addudil Jum'ah? Ada beberapa masjid yang mendirikan sholat Jumat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita tundukkan hati kita dan khusyuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merezekikan kita yaitu pemahaman yang luas yang kekal sampai di akhir zaman. Allah maftah alaina wa ala zurriyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana fa'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita ke atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, salah satunya adalah rahmatnya, yang mana adik-adik ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu agama. Insyaallah dengan ilmu agama yang bermanfaat itu sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan ia untuk jalan pergi ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa dan mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju keterang-terangan, yang mana agama Islam mulai dari kota Makkah yang beribu-ribu kilometer jauhnya, namun telah sampai di negeri kita. Alhamdulillah, itulah nikmat tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi materi, menjadi narasumber
pelatihan menjadi khatib Jumat. Tapi saya di sini tidak bisa lama-lama lebih dari jam 10 karena kebetulan di hari ini saya jadwal khatib di luar kota. Kalau umpamanya di dalam kota mungkin saya jam 11 pun oke. Tetapi oleh karena saya perjalanan yang cukup jauh yaitu ke Pemangkat, jadi saya minta cepat. Yang tadi sampai jam 11 saya minta jam 10. Alhamdulillah dikabulkan. Di dalam kita berkhotib Jumat, tidaklah hanya cukup kita dengan kepintaran kita berbicara. Tidak cukup. Tidak cukup dengan kita kelihayan di dalam berretorika. Tetapi dalam khotib Jumat, ia mempunyai syarat dan rukun. Apabila syarat dan rukunnya itu tidak lengkap, maka tidak sahlah dia khotib di dalam Jumat itu. Dan begitu juga dengan kita berpidato, berceramah, kita harus membersihkan hati kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita cuma mengandalkan dengan kepintaran yang ada di dalam otak kita, maka yang sampai di telinga pendengar itu adalah ilmu yang kurang berkah. Kenapa? Kalau dari mata turun ke hati, katanya kalau umpamanya orang bercinta ya. Tapi kalau ilmu dari otak cuman sampai otak, cuman sampai orang ketawa, cuman orang suka, habis itu kita balik sejam 2 jam udah hilang. Paling lama sehari. Tetapi kalau kita menyampaikannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, disambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dari hati itu keluar masuk ke hati, maka dia tersimpan di dada, di dalam jiwa sampai hari kiamat. Itu bedanya dengan kita menyampaikan ilmu. Begitu juga nanti kalau umpamanya ada orang ngaji, pintar dengan ngaji, bagus suaranya. Tetapi kalau umpamanya untuk dipuji orang, kebagusan untuk mendapatkan hanya juara 1, bukan karena Allah, maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya. Begitulah nanti di hari kiamat dipanggil orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil. Apa yang telah kau kerjakan? Aku telah berjihad di jalan-Mu ya Allah, dan sampai aku mati syahid. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, benar engkau telah mati syahid, tetapi itu bukanlah untukku. Katanya Allah, tidak ada apa-apanya di hadapanku. Engkau berperang mati syahid supaya kau dibilang seorang panglima yang berani, dan engkau pun mendapat gelaran itu di tengah-tengah manusia, tapi bukanlah untukku. Maka amalannya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, walaupun dia sudah mengorbankan jiwa, raga dan nyawanya sekalipun bertumpahan di medan perang di jalan Allah, dilemparkan di neraka. Kedua, ada orang yang ahli di dalam baca Al-Quran, hafal 30 juz, pintar dia, bagus suaranya, dipanggil Allah, aku telah membaca Al-Quran dan mengajarkannya ya Allah. Betul kau telah mengajarkannya, tetapi kau membaca Al-Quran supaya minta dipuji oleh orang, minta dikatakan kau adalah qori, suaranya bagus, tapi bukan untuk ku lemparkan ke neraka. Begitu juga dengan orang sedekah, walaupun dia sedekahkan seluruh daripada hartanya, tetapi jikalah dia untuk dibilang dermawan, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah beratnya orang yang menyampaikan agama ini. Yang paling berat itu adalah untuk menjaga hati. Begitulah dengan perjalanan Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj. Maka Rasulullah pun dipanggil oleh nenek tua yang berhias. Dipanggil ya Muhammad, ya Muhammad, sampai 3 kali. Nabi Muhammad bertanya dengan malaikat Jibril, siapakah itu ya Jibril? Itu apakah engkau melihatnya? Apabila engkaulah menolehnya ke Muhammad, niscaya umatmu akan tergila-gila dengan dunia. Nabi Muhammad dalam perjalanan yang suci, ia ajak dia diganggu dengan dunia. Yang digambarkan dunia itu udah bungkuk, udah tua, semakin tua dia berhias. Begiyalah juga dengan kita, kalau umpamanya kita beramal ibadah karena Allah kelihatannya,
tetapi hati kita tidak bersih, maka itu tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam segala sesuatu kita harus mentadaburi dulu apa itu makna Jumat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul yaumin tatlu'u fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbitnya matahari adalah di hari Jumat. Fiha khuliqa Adam wa fiha udkhilal jannata wa fiha ukhrija minha. Dan di hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala pilihkan, ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dimasukkan Nabi Adam di dalam surga. Di hari Jumat pula Allah keluarkan Nabi Adam daripada surga itu, diturunkan di atas muka dunia. Fala taqumus sa'a illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu umatnya orang Yahudi, dari 124.000 nabi dan rasul, ada berapa jumlah nabi dan rasul? 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ada tingkatan derajat yang tinggi, macam polisi juga. Ada yang namanya kopral, ada yang namanya mayor, ada yang namanya jenderal. Begitu juga dengan para manusia dan juga para nabi dan rasul. Ada 25 nabi dan rasul pilihan Allah. Dari 25 nabi dan rasul ini ada 5 pilihan Allah, yaitu rasul. Dari yang ulul azmi, dari 5 ulul azmi, pilihan Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin, pemimpin daripada para rasul. Jadi sebanyak 124.000 nabi, kebanyakan mereka adalah dari bangsa Bani Israel ataupun Yahudi. Allah Subhanahu wa taala pilihkan orang-orang Israel, orang Yahudi, hari Sabtu sebagai hari besarnya. Tetapi waktu zaman dulu, kalau umpamanya hari besar, setiap hari Sabtu mereka tidak boleh kerja. Tetapi kita hari Jumat boleh kerja. Habis sholat Jumat kita pun boleh kerja, bahkan dianjurkan. Tetapi orang Yahudi tidak boleh bekerja sama sekali. Tetapi ketika mereka tuh sholat di hari Sabtu, banyak ikan tuh betimbulan. Sehingga mereka tuh tergoda tidak seperti di hari-hari yang lain. Sehingga setiap di hari Jumat di sore hari mereka pasang pukat. Hari pagi hari Minggu langsung mereka panen. Langsung Allah Subhanahu wa taala pun melaknat mereka, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna kunu qiradatan khasi'in. Dan telah kami ajarkan kepada mereka untuk tidak bekerja di hari Sabtu, tetapi mereka melanggarnya dan jadilah mereka itu kera. Makanya ada teori Darwin, asal manusia jadi kera katanya. Betul, mungkin nenek moyangnya Darwin adalah golongan orang Yahudi yang dilaknat Allah. Tetapi orang Nasrani yang pengikut Nabi Isa, dimuliakanlah mereka, dipilihkan di hari Ahad. Jadi dalam hari-hari ini disebut Ahad, artinya satu, wahid. Artinya awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala daripada langit dan bumi, dimulai di hari Sabtu. Yang kedua adalah Isnin, diambil dari kata Senin, dari Senin, Isnin, artinya dua. Selasa diambil dari kata Salasa, hari ke-3. Arba'ah di hari Rabu, artinya adalah 4. 5 dalam bahasa Arabnya khamsah, disebutlah hari Khamis. Hari Jumat yang harusnya adalah hari yang ke-6, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan angka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hari Jumat dengan angka? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan berserta dengan isinya. Ada berapa hari? Sittata ayyam, 6 hari.
Berarti di hari Jumat dia adalah hari ke-6, adalah hari tersempurnanya dari penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Maka hari Jumat ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad, maka disuruhlah mereka untuk berkumpul. Paham? Jadi kalau umpamanya adik-adik yang sekolah, yang masih jauh, cita-citanya apa kira-kira? Bahagiakan orang tuh supaya orang tuanya ndak apa namanya, ndak galau, ndak sedih kalau umpamanya terjadi apa-apa ataupun kegagalan pada anak-anaknya. Maka untuk meraih dari kesuksesan itu belum cukup dengan nilai ujian yang tinggi. Nanti ada orang yang pintar-pintar juara 1, juara 2, ndak taunya cuma pergi ke Malaysia nak kerjanya. Ada orang yang sedang-sedang, tak tahunya jadi orang pendakwah. Orang yang sedang-sedang jadi gubernur, jadi bupati, jadi orang terhormat. Maka untuk meraih daripada itu, kita harus menanamkan pada diri kita masing-masing adalah cita-cita. Cita-cita. Kalau umpamanya orang tidak ada cita-cita, tidak ada semangat motivasi yang ingin dia kejar. Jadi kalau umpamanya kita mempunyai harapan, semakin kuat kita minta dengan Allah. Dan malam Jumat adalah malam yang terbaik untuk melaksanakan tahajud dan juga berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ini kita pun akan memahami yang namanya sholatul Jumat. Jadi di dalam kita pembelajaran, di dalam beribadah, tidak boleh kita sembarang-sembarangan. Kita haruslah mengikuti di dalam fikih, kita mengikuti mazhab. Apa ya mazhab? Mazhab ini adalah tempat pergi. Banyak sekarang golongan orang yang mengatakan dahlah kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah jalah, supaya kita tidak terpecah-pecah. Dan menganggap Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu adalah manusia yang biasa yang mempunyai kesalahan aja. Itu zaman sekarang. Udah banyak, takut-takut nanti kita terpeleset orang yang menganggap enteng mazhab. Jadi kalau umpamanya kita pergi ke Mesir, kalau saya dulu sekolahnya di Mesir, orang Islam berkerudung dah biasa dah gendong anjing, gendong asuk. Yo ngapain tak boleh? Karena di dalam mereka itu di Mesir bermazhabkan Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifatul Nu'man, yang mereka tu tidak menganggap anjing najis kecuali daripada liurnya. Tetapi karena kita ini mazhab Imam Syafi'i, walaupun kita tidak kenal Imam Syafi'i, kita merasa tidak belajar mengikuti Imam Syafi'i, tetapi ulama yang mana mereka menyebarkan Islam ini mengajarkan kepada nenek datuk kita itu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nanti kalau umpamanya keluar tersentuh dengan anjing, apa yang dilakukan? Kita cuci. Kena jilat oleh asuk, kita ambil tanah kuning, dicuci sampai 7 kali. Waktu pas saya di Mesir, ada kawan saya habis wudhu nak melaksanakan sholat asar, ada kawannya datang perempuan, salaman dia, tapi dia melanjutkan sholatnya, tidak batal wudhunya. Karena imam mazhab Imam Abu Hanifah, bersalaman, bersentuhan dengan wanita itu tidak membatalkan daripada wudhu apabila tidak timbul syahwat. Tetapi kalau kita di Indonesia, di Nusantara, bermazhabkan Imam Syafi'i, nak tersentuh sengaja ataupun tak sengaja, yang tidak apa namanya, tidak ada penghalangnya, langsung kulit ketemu kulit, nak adanya nekwan ke, nak adanya kita tidak timbul nafsu, tetap kita batal wuduknya dan memulai dengan wuduk yang baru. Jadi kita mayoritas daripada Nusantara dan Indonesia dan di Sambas ini, kita berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita di dalam pembelajaran sholat Jumat pun kita bermazhabkan Al-Imam Syafi'i. Yang mana saya bawa kitab ini adalah kitab Sabilul Muhtadin.
Kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram, yang anak cucunya dan para muridnya banyak menjadi wali-wali Allah, yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi dairini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga dan mengalirkan pahala sampai ke akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatul Jum'ah, dia merupakan adalah salat fardu ain bagi kaum laki-laki. Dia tidak diwajibkan kepada perempuan. Makanya yang hadir di sini adalah semuanya wanita laki-laki. Tapi mudah-mudahan si yang bencong ni, nauzubillah min zalik. Salat Jumat difardukan untuk laki-laki yang mana mereka sudah berakal baligh dan juga sehat pikirannya, tidak gila dan juga dengan merdeka. Walaupun dia sakit, dia sehat, waktu pun dia sakit, dia tidak mampu untuk berjalan, maka sudah ditetapkan baginya wajib untuk diantarkan dengan kursi roda. Jadi sholat Jumat itu boleh ditinggalkan oleh karena uzur. Apabila dia tadah kelempeng yang tak bisa nak berjalan, ataupun orang yang udah lumpuh, tidak ada yang mengantarkan untuk mendorong dia ke mana? Ke masjid, barulah dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholatul Jumat. Jadi saya mengajarkan untuk sholat Jumat itu bukanlah untuk pemikiran atas pemikiran saya seorang, tetapi kita patutlah untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh para alim ulama. Jadi sholat Jumat ini dia tu ada 5 macam. Sholat Jumat ada 5 macam daripada syaratnya. Yang pertama adalah waktunya. Sholat Jumat adalah yang pertama, tulis sih, jangan lupa waktunya. Waktu yaitu kedua khutbah, dan sholat Jumat seluruhnya berada di dalam waktu zuhur. Karena tidak sah qada sholat Jumat kalau waktunya telah sempit sehingga tidak sempat lagi menyelesaikan 2 khutbah dan 2 rakaat salat di dalam waktu zuhur, maka hanya dikerjakan sholat zuhur saja. Jadi sholat Jumat apabila kita ke luar negeri, misalkan kita tu kerja di Eropa, sikit naang orang Islamnya, jadi kita pun mempunyai komunitas-komunitas. Kita pun menentukan tempat yang mana satu tempatnya berkumpul. Menunggu kawan-kawan pun masih baru datang 20 orang. Akhirnya dia pun menunggu kawan-kawannya datang untuk mencukupkan 40 orang, maka boleh baginya untuk menunggu sholat Jumat sampai di waktu asar. Iya, kalau umpamanya orang di luar negeri. Kalau umpamanya di dalam negeri, misalkan aja kalau ada mungkin yang kena utus kerja di Landak ataupun di pedalaman Kalimantan misalkan, payah nak cari orang Islam. Kita baru nak lewat daripada Subang aja, nak lewat Subang, susah nak cari masjid. Tapi ada orang Islamnya tinggal, ada. Jadi kalau umpamanya hal seperti itu, maka kita pun menunggu kawan kita lama datangnya, maka boleh menunggu sampai jam 2 untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau kita dulu sholat Jumat misalkan jam 11.30, maka tidak sah sholat Jumatnya. Yang artinya sholat Jumat itu adalah menggantikan daripada sholat zuhur, dilaksanakan pada saat zuhur. Jadi apabila di dalam keadaan darurat ada yang memulai sholat Jumatnya jam 2.30, waktu pas jam 2.30 baru terkumpul orang, maka dia pun wajib untuk mempercepat daripada sholat dari khutbahnya, yaitu 2 kali khutbah, sehingga dia pun mendapatkan Jumat. Kalau umpamanya waktunya mepetnya,
maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat, dan patutlah dia itu mengerjakan sholat zuhur saja. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat yang tadi waktu sekarang dilaksanakan di negeri ataupun desa. Jadi kalau umpamanya dulu Sambas itu masih sedikit orangnya. Kalau kita keluar baru pengkolan yang namanya dari durian ya, yang ada pekong yang baru nak belok ke kiri ya, itu udah tidak ada lagi yang namanya desa waktu saya zaman kecil. Kalau umpamanya di Manggis, di Tumor, udah masuk aja di Sinun Penangkalan jauh perginya. Jadi waktu zaman Sultan Safiuddin di Sambas cuma satu aja di dalam kota Sambas masjidnya, yaitu Masjid Keraton yang ada di istana. Babul Jannah masih tidak ada. Cuman satu masjidnya, itulah yang disebut dengan kota. Kalau kita umpamanya tidak ada masjid di sewaktu wilayah itu, oh masjidnya nak rubuh, tidak apa-apa sholat Jumat di atap yang mana masjid yang masih belum terpasang daripada atapnya. Tidak apa-apa juga sholat Jumat yaitu di lapangan yang terbuka. Yang penting orangnya cukup dan memasuki waktu, yaitu orang paling minimal adalah 40 orang. Jadi ketika seseorang itu waktu zaman dulu, kalau dia mau pergi sangat jauh lagi dia mau menemukan masjid, macamlah di Sambas waktu itu. Lakai di Sambas sudah mulailah banyak orang berdatangan, yang orang-orang pun masih semakin banyak beranak pinak, sampailah keluar yang tadinya KB, keluarga bencana, ya kan? Direncanakan hanya boleh 1 ataupun 2 anak, tapi orang-orang zaman dulu itu anaknya banyak-banyak, sampai saya pun seorang ada 12 beradik. Semakin banyak orang Sambas tuh, sampailah Masjid Keraton di istana tidak cukup. Akhirnya dia pun mendirikanlah yang namanya masjid kedua, Masjid Babul Jannah di tengah kota Sambas. Dan Sultan pun merasakan berat hati karena takut orang Sambas itu terpecah-pecah. Yang namanya kita Jumat itu adalah berkumpul di suatu tempat yang mana yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, syarat di dalam sholat Jumat tidak dibarengi dengan sholat Jumat yang lain. Maksudnya apa Ustaz? Tidak dibarengi dengan sholat Jumat yang lain. Misalkan nanti kalau adik-adik udah dewasa, udah punya anak bini dan mempunyai banyak ilmu, sehingga orang pun banyak memanggilnya untuk yang namanya berceramah, ngisi khutbah. Tetapi tidak seluruhnya masjid dibolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemarin di Sambas ataupun di mana-mana pun tempat, waktu pas Covid dimulai banyak dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid semuanya sampai di Palang. Akhirnya orang-orang banyaklah timbul niatnya memberontak karena kekuatan tarikan iman, takutkan meninggalkan daripada sholat Jumat, dan mereka pun berpikir Covid tidak begitu bahaya. Kalau di zaman Umar bin Khattab, waktu di Syam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, waktu dia telah mendaklukkan yang negeri Syam, yang juga ditemani oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Waktu datanglah wabah penyakit ta'un. Penyakitnya menular dan mematikan. Apabila udah dapat kena bintil satu saja, panas badannya, maka 80-90% tidak akan selamat dan pasti akan meninggal. Ketika dewa bahaya, datanglah Umar bin Khattab ketika mau menuju ke negeri Islam. Bertemulah dia dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah pun membawa kabar bahwasannya di Syam ada namanya penyakit yang menular. Katanya Sayyidina Umar, adalah aku balik aja. Abu Ubaidah bertanya, apakah engkau ingin lari daripada takdir Allah?
Maka Umar bin Khattab pun berkata, aku ingin lari daripada takdir Allah ke yang lain. Jadi dia tidak mau pergi ke tempat yang penuh dengan wabah penyakit yang menular, menghindari daripada bahaya mudarat yang lebih besar. Jadi begitu juga yang orang desa tidak boleh nak keluar. Tetapi COVID ini tidak seperti itu, tidak dibahaya seperti yang dikabarkan di dalam berita-berita. Jadi banyaklah orang-orang itu yang mereka tuh membuka masjid ataupun surau di dalam-dalam gang. Sah tak sholatnya? Sah. 40 yang penting minimal adalah 40 jamaah. Tetapi setelah yang namanya COVID reda dan larangan untuk sholat Jumat pun dicabut, maka masjid ataupun surau-surau yang di dalam gang ia melanjutkan daripada sholatnya. Walaupun cukup 40, maka tidak sahlah sholatnya menurut daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutlah juga dengan ta'addudil Jum'ah. Apa ya ta'addudil Jum'ah? Ada beberapa masjid yang mendirikan sholat Jumat. Misalkan ada di dalam satu desa, misalkan desa Kartiase, misalkan ada masjidnya besar, tak taunya jamaahnya itu udah membeludak, tak cukup lagi menampung jamaah-jamaah yang lain. Boleh dia mendirikan daripada masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika masjid ia masih belumlah begitu penuh, masih banyak ruang tempatnya, langsung ada masjid lain ingin mendirikan untuk melaksanakan sholat Jumat. Masjid yang terakhir, yang ketiga ini tidak sah sholatnya, walaupun cukup 40 orang, waktunya pun di waktu melaksanakan sholat zuhur, tidak sah sholatnya. Dan bahkan ada kadang-kadang di dalam perumahan dibangunkan masjid, ketika kita khutbah pun kadang-kadang masih tidak terhitung yang namanya orang-orangnya, belum cukup 40. Jadi kalau umpamanya kita naik, walaupun kita pintar ngomong, walaupun kita hebat di dalam beretorika, di dalam ceramah, tetapi kalau tidak menyukupi syarat itu, maka tidak sahlah daripada sholat khotib Jumatnya. Ada di perumahan saya pernah yang namanya khutbah. Memang banyak rumahnya, tetapi banyak orang yang kerja di kantor-kantornya, sehingga di dalam tempat masjid itu cuma sedikit saja orang yang melaksanakan sholat Jumat, walaupun ketika sholat ia lebih dari 40. Jadi adik-adik nanti hati-hati, mantang-mantang nanti udah pandai berceramah, dipanggil orang untuk melaksanakan sholat Jumatnya, lihat dulu syarat-syarat daripada masjidnya. Apakah masjid yang disahkan sah tidak sholatnya di dalam sholat Jumat? Apabila disambas dibolehkan cuma 15 masjid, lalu mendirikanlah lagi 20 ya masjid, maka masjid yang kelima, yang 5 buah ya tidak sah, yang 15-nya yang sah. Kadang-kadang ada yang baru sebarangan daripada sungai, waktu kita berceramah bersaut-saut daripada suaranya dekat, padahal di depannya, di seberangnya cuman masjid kecil, bukan masjid, surau dipakai sholat Jumat. Na'udzubillah min zalik. Nah, itulah disebut yang namanya nak beramal tetapi tidak punya ilmunya. Jadi sah ke tidak? Tidak sah. Yang keempat, yang tadi pertama apa? Waktu. Kedua tadi apa? Ketiga, dan keempat adalah jamaah dalam sholat Jumat. Jamaah dalam sholat Jumat itu adalah 40, 39 yang dengarkannya, satu adalah khotibnya, jadinya berapa? 40. Ia paling minimal. Yang 40-nya dihitung semuanya orang-orang yang sudah dewasa.
Tak boleh anak kecil dihitung, tak boleh. Ada orang gila untuk yang tu agak kurang seon sinting. Udah kau datang jak masuk supaya pas 40. Tak boleh. Tidak boleh dihitung, tidak dihitung di dalam 40 orang yang di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi misalkan orang zaman dulu ada kerja PT, dia di dalam hutan nebang kayu. Kadang-kadang dia tuh keluar ke kota membeli makanan itu sekitar sebulan sekali. Dia pergi berombongan. Ada sekitar laki-laki belasan orang ataupun 20 orang. Apakah wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat? Tidak wajib. Apa yang diwajib dikerjakannya? Yaitu melaksanakan sholat zuhur. Dan juga dengan pelaksanaan sholat Jumat dalam jamaah sholat Jumatnya disyaratkan lagi bahwa jumlah yang 40 itu tidak termasuk orang yang ummi. Maka kalau ada orang yang ummi, tidaklah sholat Jumatnya. Siapa ya orang yang ummi itu? Orang yang buta huruf, tak tahu ngaji, apa yang baca. Kadang-kadang dan apal Fatihah pun tak suah, tak paham. Saya pernah waktu pas saya diutus mengajar di Lombok Tengah NTB, saya pernah diutus untuk mengajar di Lombok Tengah NTB yang sekarang menjadi dibangun sirkuit Mandalika untuk balapan motor. Saya dulu mengajar tahun 2005 di sana, 1 tahun. Orangnya ini terbelakang. Tidak ada yang sekolah dan banyak yang buta huruf. Kalau umpamanya dia disuruh tanda tangan, tak bisa diambil cap jempolnya aja, cap jarinya aja. Jadi orang yang ummi itu tidak dihitung dengan orang 40 orang yang hadir dalam sholat Jumat, walaupun dia itu balik berakal, walaupun dia tak gila. Terkecuali apabila memang seluruh kampungnya banyak yang buta huruf, maka dia boleh dihitungkan untuk 40 orang. Takutkan apa? Ditakutkan dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Na'udzubillah ini zalik. Tapi sekarang ini mungkin tempat yang di sana itu udah pintar-pintar lah semuanya. Apalagi sekarang udah ada tempat balap motor, ya, Mandalika. Di sana dulu saya pernah disuruh ngajar, sangat terbelakang. Habis maghrib langsung gelap. Di mana-mana dia asuk mengaum. Pokoknya saya lalui ya untuk melatih diri saya, jiwa saya. Mampu tak saya melewatinya? Subhanallah. Sangat primitif ya, tapi lebih primitif orang Irian Jaya ya. Jadi ma'asyiral muslimin, para adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu. Jadi sholat Jumat pun sudahlah kita lalui daripada syaratnya. Adapun syarat yang kelima adalah khutbah di dalam sholat Jumat. Nah, inilah insyaallah yang adik-adik yang perlu yang perlu dibenamkan di dalam hati-hati, karena insyaallah adik-adik inilah yang akan menjadi penceramah nantinya, menjadi khatib insyaallah. Jadi kadang-kadang saya duduk di saf pertama. Banyak kadang-kadang orang tidak menyebutkan, tidak semua daripada rukun di dalam khutbah Jumat ia sebutkan. Apabila seseorang ketinggalan daripada rukun daripada sholat Jumat ini, maka tidak sahlah dia khutbahnya. Apa ini rukun yang pertama di dalam pelaksanaan sholat Jumat ini? Yang pertama adalah 5 perkara. Yang pertama, dia wajiblah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ataupun innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ataupun alhamdulillah la yahmadu siwallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang penting di dalam pemulaian di dalam khutbah Jumat, khotibnya wajib mengucapkan alhamdulillah, innal hamdalillah. Yang kedua adalah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Boleh juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Boleh juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Boleh juga Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh menyebut wasallimu ala Muhammad, tidak mengucapkan Allahumma salli, dia langsung wasallimu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak sah di dalam pengucapan dan dalam khatibul Jumat. Wajib dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ialah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kami dah tahu wa kaifa nusallimu alaika." Kami itu dah tahu ya Rasulullah, salam ke hadapanmu. Udah tahu assalamualaikum ya Rasulullah. Karena Rasulullah di hadapannya. Walakin kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Tetapi bagaimanakah cara bersolawat atasmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, seterusnya. Jadi bersolawat ini adalah merupakan rukun wajib khatib ketika naik mimbar. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka nak kritik kita, yang sok pandai, Ustaz, ngapain tang syahadat tang ditinggalkan, tang daan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin saya lupa. Kalau gitu ndak sah Ustaz, harusnya itu bersyahadat dulu. Sebenarnya syahadat itu tidak termasuk di dalam rukun khatibul Jumat. Tapi kalau dia nak bersyahadat, ndak apa-apa, afdal. Paham? Jadi kalau umpamanya ada orang yang kritik, diamkan dia deh, biarkanlah dia sok pandai ya. Yang penting kita udah melaksanakan rukunnya. Yang ketiga rukunnya adalah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas ittaqul usikum bin nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai manusia, aku berwasiat kepada diriku sendiri dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi apabila seseorang meninggalkan wasiat takwa ini, maka tinggallah satu rukun di dalam khatibul Jumat. Sah enggak kira-kira? Macam nak kita, kalau umpamanya kita ini solat misalkan, lupa rakaatnya, apa yang dilaksanakan? Solat, sujud, sahwi. Tapi kalau umpamanya kita di depan, ada khotib yang lupa bersolawat ataupun wasiat takwa, apa yang dilakukan? Ngomong tak boleh. Masa kita khotib ketinggalan wasiat takwanya? Kita ambil pulpen, ambil kertas, kita tuliskan ke dia, kita letakkan di meja khotibnya. Kurang bersolawat, kurang wasiat takwa. Seperti itu. Makanya kalau ngomong sekedar ngomong, siapa aja bisa ngomong. Tetapi kalau dia mengkhotib Jumat itu tidak boleh dia sembarang-sembarangan. Kalau umpamanya sholat Jumat, kita
Kalau sholat Jumat itu harus diwajibkan untuk berjamaah di tempat yang ditentukan. Tapi dia berbeda dengan sholat Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha. Waktu pas Covid, Pak Jokowi sholat Idul Fitri, Idul Adha di halaman istananya. Sah atau tidak sah? Sah. Karena Idul Fitri, Idul Adha adalah sunnah. Kita sholat di rumah kita masing-masing pun tidak apa-apa. Kalau kita mempunyai uzur. Tapi kalau sholat Jumat, kita mempunyai uzur tapi tidak ada jamaahnya, sah apa tidak sah? Tidak sah. Walaupun ada 5 saudara kita, tidak boleh. Harus sholat zuhur. Tidak tahunya Pak Jokowi melaksanakan sholat Jumat di halaman daripada Istana Bogor misalkan. Sedangkan cuma ada 15 orang staf pegawainya. Sah apa tidak sah? Tidak sah. Ia bedanya sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri pun dua kali khutbah juga, dan sholat Jumat pun ada 2 kali khutbah juga. Nah, itu tadi yang pertama apa dia wajibnya? Mengucapkan alhamdulillah. Kedua, bersolawat. Ketiga adalah wasiat takwa. Dan keempat adalah rukunnya membacakan yang namanya membawakan ayat Al-Quran. Kebanyakan orang membawakan Al-Qurannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada juga membawakan ayat Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa sampai akhir ayat. Ada juga yang membaca Inna a'tainakal kautsar. Boleh juga membaca wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan, menasihati kepada yang hak dan kesabaran. Jadi kalau umpamanya seseorang sudah melaksanakan pada rukun daripada itu, maka sahlah daripada khutbahnya. Dan apabila ketinggalan daripada satu, maka tidak sahlah sholat Jumatnya, khutib Jumatnya. Dan kelima adalah membaca doa dengan hubungannya dengan perbuatan akhirat untuk seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan di dalam khutbah yang kedua. Makanya kalau umpamanya kita menutup daripada khutbah yang pertama, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wastaghfirullahu li wa lakum lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kalau umpamanya seseorang tidak membaca daripada surat mengingatkan kebaikan kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, ditinggalkannya ataupun dia lupa, maka tidak sahlah khutib Jumatnya. Dia pintar dalam dia, bagus isi ceramahnya, tetapi tinggal rukun ini, maka tidak sahlah khutib Jumatnya. Lalu dia tidak apa-apa mendoakan umpamanya ada gubernur yang hadir ataupun presiden, Pak Bupati misalkan, petinggi dari pejabat, tak apa-apa kita doakan. Ya Allah, berikanlah panjang umur. Yang kedua, yang apa namanya ya, yang untuk khutbah kedua, kalau kita pakai masukkan bahasa Indonesia boleh tak Ustaz? Boleh. Panjangkan umur Pak Bupati, berikanlah sehat walafiat, mudahkan dia dalam mengerjakan segala urusannya. Tetapi kalau berlebih-lebihan, dia nak cari muka supaya dia nyetok dinaikkan pangkatnya, ada sesuatu politik tujuan di dalam hatinya, maka tidak sahlah merusak daripada khutib Jumatnya.
kecuali dia diperintahkan diintimidasi, kalau kau tidak mau doakan aku supaya jadi raja ataupun menang pemilu selanjutnya. Misalkan menang pemilu, kau akan kubunuh misalkan. Kita khotib pun ketakutan, maka boleh dia mendoakan mudah-mudahanlah dia menang lagi pemilu tahun 2024. Misalkan dia kena intimidasi. Tapi kalau umpamanya tidak tahu intimidasi, cuma mendoakan, tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang sesuatu membahayakannya, maka haram baginya untuk mendoakan seperti itu. Dan juga disunahkan untuk mendoakan, untuk sunnah kepada saudara-saudara muslim yang lagi di dalam keadaan bencana, misalkan seperti Palestina. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina fil Yaman, ataupun yang di Rohingya, yang Myanmar itu yang lagi ada dizalimi, maka kita doakan, ya Allah, Allah mahfad ikhwanina, ya Allah jagalah saudara kami muslimin yang ada di Rohingya. Maka kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca seperti itu. Syarat pada kedua khutbah ada 9 perkara. Syaratnya tadi rukun, sekarang syaratnya rukun dengan syarat beda ya. Misalkan syarat, ada seseorang nak melaksanakan sholat maghrib, orangnya udah azan, waktunya udah tepat, tapi dia tidak wudhu, kira-kira sholatnya diterima apa enggak? Karena wudhu adalah syarat sah sholat. Terus dia udah wudhu, tak tahunya di bajunya kena air kancing, kira-kira sah apa enggak? Tidak sah. Terus dia udah betul bersih bajunya, masuk waktu sholat, rakaatnya pun betul, tak tahunya salah kiblatnya, sah apa tidak? Karena salat sah dalam sholat itu seperti itu. Dan khatib sholat Jumat kurang lebih syaratnya seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Yang pertama, syarat khatib ketika berkhutbah yaitu berdiri. Berdiri. Tapi kalau umpamanya ada itu syekh, seorang ulama karismatik, orang-orang tidak mau agak mendengarkan ulama ataupun guru agama yang lain, seperti halnya Habib Munzir Al-Munsawa rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, angkat derajatnya, amin. Orang semuanya cinta dengan dia, seorang waliullah. Dalam keadaan sakit, dia pun diminta untuk melaksanakan khutbah. Sah apa tidak? Sah. Kalau tidak bisa berdiri, dia duduk. Tapi yang paling afdal, ia haruslah berdiri. Tapi dia tu uzur, tidak bisa dia nak berdiri, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Ketika sudah tidak mampu lagi, tetapi orang sangat cinta dengan keilmuan dan kemuliaan daripada ulama itu, ada tidak? Ada banyak. Langsung dia sampai dengan tidur-tidurnya pun tempat tidurnya kena bawa. Untuk sholat, untuk khatib Jumat sah apa tidak? Sah. Kecuali apabila dia tu sakit udah terlempar, terkeluarlah yang hadas kecilnya, kencing pun dah pakai selang, kira-kira sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah. Karena orang yang ada hadas kecil, hadas besar, ia tidak boleh, tidak sah dia untuk melaksanakan khatib Jumat. Beda kalau umpamanya khatib-khatib yang lain, misalkan misi Isra Mi'raj misalkan, udah sakit tuh bawalah di mana-mana, di keler-keler ya, di mananya ya, selang pipa tekancingnya. Sah apa enggak dia khutbahnya? Dia ceramahnya sah apa enggak? Salah. Kan cuman bukan ibadah, kan di luar daripada ibadah, betul tak? Misalkan dia menjadi ceramah, misalkan dia sakit,
Semuanya orang mendambakan dia. Tak taunya dia tuh pakai selang lah. Tiap waktu bisa keluar. Jadi dia tuh ceramah Isra Mi'raj ataupun Maulid Nabi. Boleh dia ceramah. Karena itu adalah bukan termasuk di dalam ibadah fardu. Jadi khatib Jumat ini adalah fardu ain, dan dia mempunyai hukum-hukum tersendiri. Dan kedua, rukunnya adalah hendaklah berbahasa Arab, yakni pada semua rukunnya. Ada kadang-kadang orangnya laka alhamdulillahi rabbil alamin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung dia pun dah ditutupnya, dia pun bersalawat. Marilah kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak seperti itu? Yang lebih afdal, dia haruslah memakai bahasa Arab seluruh daripada rukun-rukun dalam salat Jumat, dalam rukun khutbah ini. Langsung dia pun mengajak kepada kaum muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah dan mengerjakan segala perintah-perintahnya. Padahal dia tahu bahasa Arab, dia tahu belajar. Maka dia itu berkuranglah. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i itu, maka boleh saja memakai bahasa daerahnya, tetapi kalau dia tidak belajar, jadi dianjurkan di dalam setiap rukunnya memakai bahasa Arab. Nah, ini banyak nih, pernah hadir Ustaz, banyak orang pintar dia, tetapi oleh dia tidak pernah dibekali ilmu fikih, maka dia pun berantakan di dalam khutbah Jumatnya. Dan ketiga, di dalam rukun khutbah, yaitu kedua khutbah itu hendaklah sesudah gelincirnya matahari. Nah, jadi kalau umpamanya kita khutbah langsung haruslah di waktu zuhur, tidak boleh sebelum waktu zuhur ataupun ajam sebalas. Tidak boleh. Dan keempat adalah hendaklah khatib duduk sebentar antara dua khutbah seperti duduk di antara dua sujud. Ya, adalah rukun yang adalah syarat yang keempat. Dia ketika itu dia disunnahkan, dianjurkan untuk duduk walaupun sekejap antara baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ataupun bersolawat 3 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang lebih afdal lagi adalah membaca doa. Karena di waktu antara dua khutbah itulah yang paling manjur diterimanya, yang paling mujarab, yang paling afdal bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya ada tempat khotib di luar, misalkan macam Habib Rizik waktu ya, misalkan lagi acara 212 di atas pentas, tidak ada tempat duduknya. Bagaimana dia khutbah? Bagaimana dia duduk? Tidak apa-apa dia berdiri tanpa duduk kalau umpamanya memang tidak ada kursinya. Tapi diam sekejap, sekedarlah bersolawat 3 kali, berdoa ke dalam jangka waktu ya, membaca satu ayat satu surat yang pendek ya, tidak ada masalah. Langsung dia pun lanjutkan daripada khutbah Jumatnya. Yang kelima adalah hendak semua rukun kedua khutbah itu didengarkan kepada 39 lelaki yang memenuhi syarat wajib di dalam Jumat. Jadi dulu saya pernah ke Bali. Saya bermain di tempat kawan saya. Rumahnya jauh daripada rumah-rumah orang Islam nih. Yang ramai orang Islam di daerah Ubud. Jadi kita pun berkumpul jauh nunggu kawan-kawan yang Islamnya supaya dia lekat kerjanya. Jadi ketika kita masih berkumpul masih 35 orang, kita tunggulah adik. Kita tunggu 5 orang sampai cukup.
barulah kita melaksanakan khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat. Dan yang keenam adalah hendaklah kata demi kata dalam khutbah itu selalu bersambung, dan demikian juga antara khutbah dengan sholat. Jadi kalau umpamanya kita sholat khatib Jumat, ya, tidak boleh kita macam nak orang tabligh akbar. Kalau orang tabligh akbar dia angkat tangannya, marilah Allahu Akbar. Boleh tak? Tak boleh. Di dalam khutib Jumat dia tak boleh dia mengangkat tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh. Ia adab di dalam khutib Jumat. Jadi bagaimana yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tangan kirinya memegang tongkat. Tu ada tongkatnya ke sian? Sian. Menumpaminya nak nambahkan lagi daripada sunnah Nabi, harus pegang tongkat di sebelah kiri. Jadi kalau umpamanya tidak ada, kita letakkanlah tangan kita begini. Tak boleh tangan kita tu liar. Nanti tu yang di sebelah kanan apa namanya ya? Yang rumah ibu anu. Kita lihat ibu kita lagi sakit sambil nunjuk-nunjuk seperti ini. Itu tak boleh. Jadi dalam khutib Jumat ni berbeda dengan tabligh akbar. Beda dengan ceramah sambil saya itu mengajarkan, beda dengan muhadharah, beda. Dan perkataannya pun langsung menyambung. Tak ada dia aja mikir. Makanya kalau umpamanya khotib Jumat, walaupun dia hebat, supaya tidak keluar jalur, dia bawa catatan kecil. Dia bawa catatan kecil supaya dia apa yang nak disampaikannya tertata. Karena di dalam sholat Jumat tak boleh ada yang jeda. Langsung dia ngomong, sambung lagi, sambung lagi, tak boleh. Dia harus tertata rapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk-bentuk kalian dan daripada harta-harta kalian, tetapi ia melihat daripada hati-hati dan amal-amal kalian. Yang artinya dalam pelaksanaan amal ibadah, Allah Subhanahu wa taala hanya memerlukan dan melihat daripada hati yang ikhlas. Seperti ialah ibaratnya dia ngomong. Jadi baca umpamanya nak ngapal, nak keluar, dia harus butuh ilmu yang mumpuni sampai di luar kepala. Iya kalau umpamanya dia nak tanpa pakai teks. Tapi kalau umpamanya dia tu takut nak keluar, daripada ngalur ceritanya bersolawat atas Nabi, tak taunya lari-larinya ke yang lain-lain, maka dia patut memegang daripada catatan, supaya tak keluar daripada jalur itu, karena dia harus menyambung. Dan ke-7, rukun daripada khatib adalah keadaan suci kedua macam hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi umpamanya dia tu di dalam khatib kantut dia, terus tak boleh dia lanjutkan. Kalau umpamanya kita lanjutkan, dosa para jamaah ya semuanya kita yang nanggung. Ya, hati-hati. Inilah perlunya kita dalam bimbingan dalam sholat Jumat. Apa yang kita lakukan kalau umpamanya tekantun? Udah tak kuat aja tuh, aduh umpamanya aja tuh. Jadi dia turun, dia ambil wudhu. Dia turun, dia ambil wudhu. Tapi kalau umpamanya kira-kira dia nyetok lama macam nak di Masjidil Haram misalkan, kalau dia tu nak pergi ke hammam ataupun pergi ke WC, ngantrinya lama, bermanit-manit. Jadi dia patutlah minta gantikan dia khatib, dan dia pun pergi mengambil dan berhadas.
minta gantikan dengan siapa yang ada di sini. Dan kedelapan adalah hendak suci dari najis yang tidak dimaafkan, baik pada kain, tubuh dan pakaian. Kalau khatib berhadas pada saat membaca khutbah, hendaklah bersuci kembali. Ialah dia yang tadi kita kan umpamanya kita tok tekantut hadas kecil, hadas besar, kedadasan ataupun terkeluar dan muncrat sedikit misalkan, makanya kita pun keluar. Dan begitu juga tak tahunya ketika baru nak naik khatib, kita tak tahu tadi kita lagi duduk di tai ayam, baru kelihatan pas kita khatib, maka kita pun turun membersihkannya. Faham? Itu hati-hati adik-adik. Dan ke-9 adalah menutup aurat di dalam kedua khutbah itu seperti perintah menutup aurat di dalam solat.